Hai guys, ketemu lagi kita. Hari ini aku akan baca bab keempat yang bertajuk Memilih Pergi dari novel Noda Penyesalan. Seperti biasa, kalian bisa baca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Zahra, ucap Regan. Regan menahan tubuh Zahra yang pingsan akibat pukulan tangan Raja. Seketika Raja terduduk lemas karena salah sasaran memukul Regan. Tapi terkena Zahra. Pukulan itu diarahkan pada Regan, tapi Zahra mengalihnya sehingga tidak dapat dihindari lagi. Sudah pasti tubuh Zahra yang terkena imbas pukulan Raja dan mengakibatkan wanita bertubuh mungil itu pingsan. Raja, apa yang sudah kamu lakukan pada Zahra? Suara Erlangga terdengar menghardik. Seketika Raja terdiam sembari mengepakkan tinju. Pukulannya yang seharusnya diterima Regan malah terkena Zahra. Maaf, Pak, aku tidak sengaja, jawab Raja gugup. Matanya menatap tajam ke arah Regan yang masih menahan bobot tubuh Zahra. Kamu keterlaluan, Raja, ucap Erlangga. Erlangga dan Regan menjadi panik seketika melihat tubuh Zahra yang mengeluarkan darah segar dari sudut bibirnya. Ada bekas lebam di wajah Zahra akibat pukulan tangan Raja. Regan, cepat bawa Zahra ke kamar, nak. Kamu periksanya kondisinya, Papa. Takut sesuatu terjadi pada Zahra, titah Erlangga. Seraya masih terlihat panik melihat kondisi Zahra yang belum sadar dari pingsan. Renata yang sedari tadi mendengar keributan dari dalam kamar segera keluar. Pak, apa yang terjadi? Kenapa Zahra pingsan? Tanya Renata penasaran. Zahra pingsan karena terkena pukulan dari Raja, Ma, jelas Erlangga. Kening wanita bertipis itu berkerut. Raja, seru Renata. Raja menurut tak berani menatap wajah sang mama. Maaf, Ma, ucapnya lirih. Kamu sungguh keterlaluan, Raja. Apa yang sudah kamu lakukan pada Zahra, nak? Tanya Renata gusar. Raja masih diam tak bergeming sementara Regan masih berusaha menyadarkan Zahra dengan beberapa tindakan. Regan menggosokkan minyak kayu putih ke hidung Zahra agar tersadar dari pingsan. 5 menit kemudian Zahra sadar, mata itu melihat sekeliling. Di mana aku? Tanya Zahra membuka mata. Di samping Zahra telah berdiri Renata, Erlangga dan juga Raja. Sementara Regan masih mengusap telapak kakinya dengan menggunakan minyak kayu putih. Zahra, kamu sudah sadar? Tanya Regan antusias. Zahra mengangguk segera bangun agar bisa bersandar di tepi ranjang. Renata membantu Zahra untuk bersandar agar bisa dengan leluasa bergerak. Apa yang terjadi, Regan? Tanya Zahra menatap Regan. Tanya Zahra menatap Regan hening. Tidak ada sepatah kata pun dari mereka yang menjawab mereka sesama diam tanpa ada yang bicara. Terutamanya wajah Raja hanya menunduk lesu tidak berani menatap Zahra. Kamu tadi pingsan, Zahra, jelas Regan. Pingsan? Zahra kembali mengingatkan kejadian sebelum pingsan. Zahra ingat kalau Raja akan memukul Regan, tapi Zahra berusaha mengalihnya hingga pukulan itu terarah padanya. Maaf Zahra, aku tidak sengaja memukulmu, ucap Raja menyesal. Nada suaranya terdengar gugup saat Zahra menatap dengan nanar. Zahra tersenyum. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Kakak ipar, Mama dan Papa menggilai Raja minta maaf atas tindakan Raja padamu, tukas Regan. Zahra mengangguk. Iya, sebaiknya kita tinggalkan Zahra di sini biar beristirahat, ujar Renata menimpali. Mereka setuju dengan ucapan Renata, tapi Zahra beringsut bangkit dan menahan langkah mereka. Tunggu, teragah Zahra. Erlangga dan Renata menoleh ke belakang, begitu juga dengan Raja dan Regan. Maaf, Pak, Ma, izinkan Zahra pergi dari rumah ini, ucap Zahra kemudian. Erlangga kaget mendengar permintaan Zahra, begitu juga dengan Renata. Kemana, nak? Tanya Renata. Zahra akan kembali ke panti asuhan. Mas Raja sudah menjatuhkan talak padaku, ucapnya lirih. Zahra menekan dadanya yang terasa sesak menahan sakit. Rasa perih itu seperti ditusuk-tusuk ribuan jari. Zahra membukakan hati agar tidak terlihat lemah di hadapan Raja. Rasa sakit itu bagaikan disayat seminu berulang-ulang. Zahra berusaha menutupinya dengan menangis, tapi dasar air mata kurang ajar. Suka apapun ia menahan agar tidak jatuh bercerita, tapak saja cairan bening itu luruh tanpa permisi. Harga dirinya sudah terkoyak di dalam pertama bersama Raja. Dengan seenak hati ia menjemput talak setelah puas mendengar kesucian. Ia mengatakan Zahra tidak suci dengan alabai, darah tidak keluar dari saat berhubungan. Bukankah kesucian tidak ukur dengan darah beliteran? Naif suaminya, sungguh naif. Seorang perwira polisi berpangkat tinggi serta berpentingnya tapi merendahkan harga diri seorang wanita. Zahra menarik koper yang sudah berisi semua pakaian, lantas berpamitan pada kedua mertuanya yang baru sehari resmi disandang. Renata berusaha menahan Zahra untuk tidak pergi, tapi Raja tetap dengan keputusan. Raja, tahan dia, Mama tidak mau terjadi sesuatu pada Zahra, titah Renata. Raja tak bergeming, ia terus saja membiarkan Zahra pergi membawa luka yang amat perih. Zahra juga tidak ingin tinggal satu atap sehari pun bersamanya. Lelaki yang dicintai dengan sepenuh hati tega mengusir dari kehidupan. Biarkan Zahra pergi, Ma, tegas Raja.
Apa di hati raja tidak ada sedikit pun rasa simpati? Apa harga dirinya begitu tinggi hingga tidak ada rasa belas kasihan pada Zahra, seorang anak yatim piatu? Zahra berharap raja akan menjadi tempat bersandar baginya sebagai pelindung pengganti kedua orang tua. Nyatanya Zahra salah. Laki yang dicintai dengan tulus tega mencampakkan bagai sampah. "Assalamualaikum," ucap Zahra sembari berlalu. "Waalaikumsalam," jawab raja tanpa menoleh. Mungkin memang hati raja terbuat dari batu, sedikit pun tidak punya rasa empati. Mama dan papa yang tidak bisa berbuat apapun karena keputusan ada pada raja. Zahra memilih pergi meninggalkan rumah keluarga besar Erlangga, seorang pengusaha terkenal kaya raya. Zahra melangkah dengan hati yang sakit sembari menahan sesak menyeret koper. Baru sehari Zahra resmi menjadi menantunya keluarga kaya raya tapi sudah bercerai. Statusnya sebagai seorang istri perwira polisi akan dicap masyarakat jelek. Bagaimana Zahra menghadapi cibiran para tetangga sekitarnya yang bergosip ria? Keputusan Zahra tidak akan kembali ke panti asuhan bersama keluarga besar sudah mantap. Zahra memilih pergi meninggalkan tempat panti asuhan. Zahra menaiki angkutan umum tanpa tujuan karena memang ia tidak tahu harus pergi kemana. Zahra pergi dengan bau luka yang teramat sakit. "Nak, kamu mau kemana? Sedari tadi nenek pergi ke kamu tapi tidak turun-turun dari angkutan ini. Tapi hanya melamun saja nenek lihat," ucap seorang nenek menegurnya. Zahra tersentak dari lamunan. Entah sudah berapa jauh angkutan umum bawanya pergi dari rumah kediaman keluarga Erlangga. Zahra melihat ke sekeliling sebuah terminal kecil. Akhir dari angkutan ini berhenti. Angkutan ini mangkal di sebuah desa terpencil jauh dari kota. "Aku tidak tahu, Nek. Aku tidak punya tujuan dan juga saudara. Aku hanya naik angkutan umum ini dan tidak tahu kemana arahnya," ucapnya datar. Mereka berdua adalah penumpang terakhir yang turun dari angkutan umum. Sang nenek terlihat membawa keranjang belanjaan yang berisi bahan makanan. Zahra membantu nenek turun dari angkutan umum. "Hati-hati, Nek." "Iya, Nak." Setelah membayar ongkos pada sang sopir, Zahra dan nenek tadi berteduh di bawah pohon yang ada di pinggir jalan. Nenek yang tadi turun bersama juga berteduh di bawah pohon yang sama. "Apa kamu tidak punya saudara, Nak?" tanya nenek kemudian. Zahra mengeleng. "Tidak." Sang nenek tidak menghela nafas panjang. "Kalau begitu, ikut ke rumah nenek saja. Nenek hanya tinggal sendiri di rumah." Mata Zahra berbinar ketika ucapan nenek memintanya ikut ke rumahnya. Tidak ada di dunia ini yang mau peduli pada sesama, terlebih pada orang asing. "Benarkah?" tanya Zahra. Nenek mengangguk pelan. "Iya." Zahra memutuskan menerima tawaran nenek untuk ikut pergi ke rumahnya karena memang sudah tidak ada tujuan untuk pergi dari tempat itu. Hari semakin gelap, senja semakin menggulung yang sebentar lagi akan mengganti malam. Sejauh 1 kilometer mereka berjalan memasuki perkampungan tempat tinggal nenek. Kampung tempat tinggal nenek agak jauh dari kota. Hanya ada angkutan umum sehari yang lewat menuju ke arah kabupaten. Letak kampung yang terpencil jauh dari keramaian membuat Zahra bisa melupakan derita yang terus membelenggu hidupnya. Di kampung ini perjalanan hidup akan dimulai. Zahra berharap bisa melupakan masa lalu bersama raja.